والصحابة والتابعين ومن عامل والمصنفين المخلصين خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام النووي أن الله يعلم بذلك في الجنة وينفعنا بأسراره وأنواره وعلومه في الدين والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعاننا ببركاته في الدارين. قال alhamdulillah para jemaah sekalian, pada malam hari ini kita dapat mengawali pengajian belajar pada malam hari ini, mengawali artinya pertama kali untuk saya menyampaikan penjelasan ataupun membacakan kitab, yakni kitab Al-Imam An-Nawawi atau yang biasa kita bilang Arba'in Nawawi. Ini kitab tentang kitab hadis, dan ini awal malam pertama kita mengawali membuka. Kalau malam minggu yang lalu itu melanjutkan almarhum Kiai Sofwan Al-Nawawi Irsyad Ibadah, dan pada malam hari ini kita mengawali muqaddimah untuk pembelajaran, untuk saya membacakan kitabnya Imam An-Nawawi. Para jamaah sekalian rahimakumullah, kitab yang saya bawakan pada kali ini itu nama kitabnya Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah fi Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah Al-Musamma Mi'rajul Muslim. Jadi ini kitab syarah, kitab penjelasan tentang al-hadis, hadis-hadis yang ada di bukunya Imam Nawawi. Imam Al-Hafidz Syekhul Islam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya ibn Syarafuddin An-Nawawi. Ini syurifa bijam'ihi wa dhabtihi bisyakal al-fakir ila Allah ala Muhammad Mustafa Naimah Al-Azhari Asy-Syafi'i. Jadi buku ini, buku syarah ini nama bukunya Mi'rajul Muslim. Itu menjelaskan tentang, menerangkan tentang kitab Al-Imam An-Nawawi. Buku ini disyarah oleh namanya Maulana Syekh Adam. Beliau adalah salah seorang ulama Al-Azhari, itu tinggal di Alexandria, dan alhamdulillah saya dan juga di sini ada beberapa guru kita, ada Ustaz Ahmad Rifai, ada Ustaz juga Burhanuddin, Ustaz
sudah belajar dengan beliau dengan Maulana Syekh Ala. Jadi kitab ini sudah diijazahkan kepada kami untuk disampaikan kepada para jamaah sekalian. Beliau memiliki guru yang bernama Maulana Abdussalam. Lama beliau meninggalnya ada kurang lebih hampir 3 bulan yang lalu. Jadi beliau menamakan bukunya Minhajul Muslim. Dasarnya itu adalah masukan dari guru beliau yang bernama Maulana Abdussalam Syita. Dia menamakan sebelumnya itu Minhajul Muslim oleh guru beliau, itu diganti menjadi Minhajul Muslim karena yang namanya Mi'raj itu naik, jadi naik itu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kenapa harus saya sampaikan masalah buku ini, karena untuk lebih kita bersandar, untuk lebih kita menyambung apa yang saya sampaikan ini ada dasarnya. Jadi ini ada dasarnya, ini menyambung dari Maulana Syekh Ala. Beliau masih ada dan insya Allah nanti kalau ada kesempatan waktu beliau juga akan ikut hadir untuk datang ke masjid kita di sini. Cuma kapan belum tahu. Beliau tinggal di Alexandria, Mesir. Itu tentang kitab ini. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Saya membacakan muqaddimahnya dulu ya. Karena ini baru bukan lanjutan. Jadi ini baru kita belajar dari muqaddimah. Muqaddimatu al-Arba'in an-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, qayyumis samawati wal ardi, mudabbiril khalaiqi ajma'in, ba'ithir rusuli sallallahu wa sallamu alaihim ilal mukallafin lihidayatihim wa bayani syara'ihim bidalail qat'iyyah wa wadihatil barahin. Ahmaduhu ala jami'i ni'amihi wa as'aluhu al-mazid min fadlihi wa karamihi. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليل أفضل المخلوقين المقرب بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين بالسنن المستمرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد البسملة والحمد لله والصلوات على رسول الله فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه من طرق كثيرة بروايات متنوعات. Fakat bina sudah kami riwayatkan atau yang dikatakan oleh dibaca fakat rawaina. Ini bagusnya main, bagusnya pada punya meskipun bacanya kagak kelihatan. Jadi, karena bisa jadi jamaah sekalian, bisa jadi ini kita semacam kita nyantren dalam setahun ini ada beberapa minggu, ada beberapa pertemuan, dan itu setidaknya kalau bahasa santri itu pegang buku, punya buku, meskipun saya yakin
nanti pas dipegang dibuka kagak kelihatan tulisannya. Tapi bagus sekali kalau seandainya ini nanti ke depannya nanti harga bukunya sih nggak terlalu mahal. Karena saya ada juga banyak dari kita yang punya buku hadis di rumahnya masing-masing. Jadi apa yang saya baca nanti kalau pada punya buku datang ke masjid dibacakan apa yang dibaca oleh kita juga Ustaz Dias Al-Mentari, nanti apa yang dibacakan oleh Ustaz Surya itu punya buku nyampe di rumah suruh anaknya baca. Bapaknya dengerin di masjid, emaknya dengerin di masjid, anaknya baca bukunya di rumah. Saya lanjutkan. Faqad ruwina sudah diriwayatkan an Ali bin Abi Thalib dari Abi Thalib dari Ali bin Abi Thalib wa Abdullah bin Mas'ud wa Mu'adz bin Jabal. Ini sahabat-sahabat utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Abi Darda wa Ibnu Umar bin Abbas wa Anas bin Malik wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id Al-Khudri min turuqin katsiratin. Ini dari banyak turuq, banyak jalan. Dari banyak sanad, dari banyak sandaran, riwayatin mutanawwi'ah, dengan riwayat, dengan ucapan bahasa yang masing-masing berbeda. Itu hadis Nabi. Ini hadis Nabi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hafidha ala ummati arba'ina hadithan min amri diniha ba'athahu Allah yawmal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama. Ini hadis Nabi diriwayatkan tadi oleh banyak sahabat dengan ragam riwayat bahasa yang berbeda-beda. Apa hadisnya? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man hafidha ala ummati, barang siapa yang dari umatku hafidh, menjaga arba'ina haditsan, 40 hadis min amri diniha, dalam urusan agamanya, ba'athallahu yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama. Allah nanti akan membangkitkan dia itu bersama dengan kelompok fuqaha. Ya, hadisnya man hafidh, enakan suaranya. Alhamdulillah. Ya kalau menalinya susah, saya bukan nabi besar mengalami berikutnya. Man hafidh ala ummati, jika ada ya apabila seseorang dari umatku ya hafidh ala ummati, menjaga berapa hadis tadi? 40 hadis. 40 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'athallahu fi zumratil fuqaha. Nanti hari kiamat Allah akan membangkitkannya bersama kelompok, bersama rombongan para ahli fikih dan ulama. Maksud ini kalau kita hafal hadis, kita ulama atau fuqaha? Belum tentu, ya. Belum tentu kita menjadi alim atau faqih, belum tentu. Tapi nanti ketika hari akhir, hadis ini menyatakan kita akan dibangkitkan bersama. Bersama itu bersama-sama. Kita kalau diajar atau kemana-mana enak bersama atau
sendiri-sendiri, enak bersama-sama. Kalau kumpul enakan bersama orang yang punya duit, tapi enakan sama orang yang gak punya duit. Enakan sama orang yang punya duit, ya kan? Nah, kalau nanti di hari akhir nanti di yaumul kiamat, enakan kumpul sama para ulama dibangkitkan bareng dengan mereka. Di situ nanti ada sahabat Nabi, ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar, ada Ali bin Abi Thalib, ada Utsman bin Affan, ada Mu'adz bin Jabal, ada Abu Darda, ada nanti terus kayak jauh jaraknya kita mereka. Tapi kalau dekat kemari nanti kita dibangkitkan, nanti bareng ada Kiai Sofwan bin Robi di dekat kita. Enak kagak kira-kira? Enak ya. Ibarat tadi, kalau kita jalan-jalan kita duitnya banyak banget, nyantai nggak? Khawatir nggak? Nggak khawatir. Bensin habis aja beliin, ya kan? Iya. Maka ketika kita menghafal 40 hadis ini, hafidh itu artinya menjaga. Nah, gini, bapak-bapak boleh menjaga hadis ini. Cara menjaga apa tadi? Tadi saya jelaskan cara menjaga, beli bukunya. Beli buku Arba'in Nawawi, bukunya aja tanpa syaratnya. Bukunya tipis banget. Kalau nggak salah paling lihat di bawah 10.000 kerja ini. Boleh bisa saja seperti ikannya di apa dikumpulkan biar pada punya kitab Arba'in Nawawi. Beli bukunya itu salah satu cara kita menjaga agar 40 hadis ini bisa kita jaga agar tidak hilang. Cara menjaga yang pertama. Cara menjaga yang kedua, punya HP masing-masing. Gak pengen beli Ustaz, terus pengennya apa? Anak fotoin satu hadisnya. Terus ya udah dia bawa HP, buka HP, lihat hadisnya. Itu cara menjaga. Cara ketiga, ngapalin hadis. Ngapalin hadis 40 hadis. Cuman yang ini saya gak yakin. Untuk yang ini saya gak yakin, ya. Untuk ini saya gak yakin. Tapi boleh kita buat cara-cara ini. Yang punya buku, Ustaz nggak bisa baca, anak kita di rumah bisa baca, insya Allah bisa baca. Ustaz gak ngapal, susah ngapalin anak kita, insya Allah gampang ngapalin. Itu cara menjaga supaya kita dibangkitkan bersama para ulama, bersama para fuqaha. Jadi saya ingin menyampaikan pesan kenapa Imam Nawawi dan nanti para ulama yang lain juga banyak menulis 40 hadis, mengumpulkan 40 hadis ya, dalam beragam bidang. Kenapa mereka mengumpulkan? Pesannya apa? Pesannya ini, agar kita dibangkitkan nanti bersama dengan fuqaha dan ulama. Wa fi riwayat ba'athallahu faqihan 'aliman. Di riwayat lain dikatakan dia akan dibangkitkan dalam keadaan faqih, ahli dalam fikih dan alim. Wa fi riwayat Abu Darda radhiyallahu anhu, wa kuntu lahu yawmal qiyamati syafi'an wa syahidan. Ini Rasul katakan dari riwayat Abu Darda, kata Rasul, nanti aku di hari kiamat itu akan menjadi pemberi syafaat baginya dan saksi baginya. Ini dalam riwayat lain. Wa fi riwayat Ibnu Mas'ud qila udkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta. Di riwayat ini menyatakan masuk kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu mau. Ini sebab menghafal, sebab menjaga
40 hadis Nabi. Ini dulu yang saya ingin sampaikan, pesan ini dulu. Jadi pesan ini dulu yang harus tertanam di diri kita. Nanti kalau 40 hadisnya nanti kita bacakan, kita jelaskan, ya. Usaha kita hafal, kita jaga atau cara-cara yang lain. Tapi pesan ini dulu yang harus melekat di dalam diri kita, bahwasanya para ulama terdahulu dengan sedemikian rupa berupaya mengumpulkan 40 hadis. Pentingnya apa? Supaya nanti dibangkitkan di hari akhir bersama-sama dengan para ulama. Ini jadi bisa ditangkap ya, bisa ditangkap tujuannya gitu. Sehingga apa? Besok-besok nanti itu tujuannya biar saya dibangkitkan nanti dengan para ulama, para fuqaha, biar nanti Nabi menjadi pensyafaat bagi kita, biar nanti dikatakan kepada kita, hai masuk kamu ke dalam surga lewat pintu mana saja yang kamu mau. Jadi pesannya ini dulu, pesannya ini dulu, karena dia ketemu nanti ada arba'in, hadis arba'in dalam usul ini, hadis arba'in dalam hadis arba'in dalam hal lain. Nah ini yang sekarang kita baca, hadis arba'in al-Imam An-Nawawi. Wa fi riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu kutiba fi zumratil ulama, kutiba fi zumratil ulama, Maulana Syekh Ala menyatakan itu fi zumratil suhbah wa ma'iyah. Suhbah itu teman, ma'iyah itu bersama-sama. Suhbah wa ma'iyah, ya, yang guru kita yang udah lama mengajarin kita, yang terdekat kita sini kayak Sofan al-Nasir, Sofan al-Dhari, guru kita yang lainnya sudah lalu, yang alim ulama, kami kita semua yang alim ulama, datang sini nanti terus dari sini, jangan jauh-jauh. Kalau jauh-jauh kan kepleset dikit jatuh. Jadi kalau kita dekat kepada para ulama, insya Allah dunia akhirat aman. Dunianya aman, akhiratnya aman. Maka ada satu riwayat, satu hadis Nabi itu dikatakan, kalau ada orang yang dimakamkan di samping kuburannya ulama, ada seorang meninggal dimakamkan di samping kuburannya ulama, dia akan dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab ulama. Sebaliknya Pak, dimakamkan di samping yang ketawa dan penjahat itu. Bahkan ada benar atau enggak, tapi itu sampai digali karena dia hafid, anak kecil hafid Quran, dimakami di samping orang yang kagak. Mimpi orang tuanya, anaknya karena betah pengen pindah. Saking kenapa? Itu diazab bersama Allah. Jadi ini pesan yang harus kita ambil dulu dari kita belajar pada malam hari ini dan belajar terus nanti, pesan yang harus kita ambil. Wa tafaqal hufaz ala annahu haditsun dhaif. Para ahli hafil hadis, para pakar hadis bersepakat hadis ini dhaif. Wa in kathurat turuq, meskipun itu turunnya itu sanadnya itu beragam. Sanadnya dari Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, itu sahabat-sahabat Nabi tetap. Tapi Imam Nawawi tetap menyampaikan, wa qad sannafa ulama fi hadzal bab ma la yuhsa min al-musannafat. Meskipun demikian, para alim ulama sudah banyak membuat dalam bab ini itu
hadis yang tidak terhitung jumlahnya mereka kumpulkan jadi satu. Meskipun dikatakan tadi hadis dhaif. Fa awwalu man 'alimtuhu sannafa fihi Abdullah bin Mubarak, thumma Muhammad bin Aslam Tusi. Ini yang mereka sekarang arba'in, hadis arba'in mengumpulkan 40 hadis. Thumma Al-Hasan bin Sufyan An-Nasai wa Abu Bakr Al-Adili wa Abu Bakr bin Ibrahim Al-Asbahani wa Daruqutni wa Al-Hakim wa Abu Nu'aym, dan juga dari al-Mutaqaddimin wal Mutaakhirin. Itu para ulama yang mengumpulkan 40 hadis. Maksudnya apa? Jadi kalau dalam Fadhailul A'mal itu boleh kita beramal dengan hadis dhaif. Itu. Nah, Imam Nawawi juga seperti itu. Wa qad istaghfartu Allah ta'ala fi jami'i arba'ina haditsan iqtida'an biha ula'il a'immatil a'lam wa hufadhil Islam. Dan aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon petunjuk dalam mengumpulkan 40 hadis. Iqtida'an, mengikuti para ulama-ulama yang sudah mengumpulkannya. Wa qad ittafaqa ulama ala jawazil 'amal bil hadits dhaif fi fadhailil a'mal. Dan para ulama sudah bersepakat memperbolehkan al-amal berdasarkan hadis dhaif fi fadhailil a'mal. Ini Maulana Syekh Alam menambahkan di sini seperti misalkan hadis sholat tasbih beliau mengatakan itu kita kerjakan, tapi di situ hadisnya hadis dhaif. Mungkin para ulama sudah bersepakat untuk memperbolehkan kita beramal dengan hadis dhaif. Wa ma'ahada, meskipun demikian Imam Nawawi mengatakan falaisa i'timadi 'ala hadzal hadis, aku tidak bersandar pada hadis ini. Man hafizu 'ala ummati, kata Imam Nawawi, aku tidak bersandar pada hadis man hafizu 'ala ummati, bal 'ala qaulihi sallallahu alaihi wasallam fil hadits shahihah liyuballighi syahidu minkum al-ghaib. Kata Imam Nawawi, aku bersandar pada hadis Nabi yang menyatakan liyuballighi, hendaknya orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak